Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Oh, ini Mbak Epa yang semalam hubungin Ibu itu ya? Iya, Bu. Oh, iya. Gimana Mbak Epa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Kesini tadi naik apa Mbak Epa? Naik motor. Mbak Epa tadi sebelum kesini kemana dulu atau langsung kesini? Langsung ke sini, Bu. Dari rumah langsung ke sini. Oh, dari rumah. Jadi dari rumah langsung kesini ya. Kabarnya baik kan Mbak Epa? Alhamdulillah. Mbak Epa tuh kalau di rumah kadang ngapain sih? Kegiatannya di rumah ya, Bu? Heeh. Biasanya aku kuliah sih, Bu. Oh, Kuliah Mbak Epa kuliah. Iya, Kuliah di mana? di UM Metro. Ini ya Mbak Epa sudah jelasin sebelumnya udah pernah mengikuti konseling individu belum sih? Belum pernah, Bu. Oh, jadi belum pernah mengikuti konseling individu. Kalau udah pernah tahu atau konseling individu itu seperti apa, udah pernah tahu belum? Belum. Oh, jadi saya kasih tahu ya Mbak Epa. Konseling individu itu adalah suatu pemberian bantuan terhadap konselor kepada konseling, kayak permasalahan-permasalahan Mbak Eva gitu-gitu loh. Dan sebelumnya Mbak Eva juga kesini tuh karena apa? Karena takut masalahnya apa? Jadi Mbak Eva, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, kita akan menyepakati sebuah waktu tuh. Biasanya itu tuh 10 sampai 15. Menurut Mbak Eva berapa? 10 menit aja, Bu. Ya, 10 menit ya. Karena apa Mbak Eva pasti ada kegiatan lain ya. Iya, Bu. Soalnya nanti habis ini ada kegiatan lagi. Mbak Eva kesini maksudnya mau cerita itu kadang ngerasa takut nggak sih? Iya, Bu. Sebenarnya takut sih, Bu. Takut kalau bocor. Iya, takutnya kayak bisa jaga rahasia nggak ya gitu. Jadi Mbak Eva tenang aja. Di sini Mbak Eva itu kan di konseling kelompok itu tuh ada sebuah asas, yaitu asas kerahasiaan. Yang kelompok, konseling individu. Gak apa-apa, lanjutin aja loh. Konseling individu itu ada sebuah asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Eva itu nggak usah takut untuk menceritakan masalah Mbak Eva yang berat pun. Mbak Eva nggak perlu takut, karena Ibu di sini nggak akan membeberkan suatu masalah yang ada di diri Mbak Eva kepada orang lain, itu nggak akan, karena kita memegang teguh asas tersebut. Mbak Eva, jadi Mbak Eva kesini mau cerita tentang apa sih? Jadi gini, Bu, saya itu kayak jadi saya mau cerita nih, Bu. Saya itu kayak punya masalah kesulitan belajar gitu loh, Bu. Terus kalau memahami materi juga kayak kadang nggak nyangkut gitu, Bu, di otak gitu. Pokoknya gurunya jelasin gitu. Nah, terus tapi kok saya tetap masih nggak mudeng gitu, Bu, kurang fokus juga gitu, malah kayak kadang mikirin hal-hal yang lain gitu. Itu sih. Kadang Mbak Eva itu mikirin hal-halnya itu seperti apa sih? Kayak mamanya masalah di rumah nih, Bu. Itu kayak mamanya saya lagi sakit di rumah, terus nggak ada yang jagain, tapi saya harus kuliah gitu. Nah, pas kuliah tuh nggak fokus ya, Bu, takut ini nggak ada yang jagain di rumah ibunya, terus ibunya udah makan atau belum gitu. Terus jadinya kayak di kuliah itu karena nggak fokus gitu. Jadi Mbak Eva itu kesulitan belajar tuh karena nggak fokusnya, karena itu ya. Iya, bukannya gitu sih. Mbak Eva itu teman-temannya itu seperti apa sih? Apa juga sulit belajar atau malah semangat? Kalau teman-teman saya sih semangat, Bu. Cuma saya kan kadang juga jarang sih kumpul sama mereka gitu. Oh, kayak introvert. Iya, saya introvert gitu, Bu. Jadi kayak kalau saya kumpul-kumpul nanti kayak tetap saya diem aja di situ, nggak ngomong gitu, Bu. Yang buat pemicu Mbak Eva kesulitan belajar itu apa? Ya itu, Bu, saya kurang
materi. Terus kayak juga kan malu bertanya gitu bu sama gurunya, kayak kamunya nggak jelas nih, ada yang ditanyain nggak, gurunya mau bilang gitu kan, tapi kayak saya tuh malu gitu bu mau tanya, padahal Mbak Eva nggak ngerti gitu ya. padahal saya nggak ngerti gitu mau tanya tapi malu gitu. Kalau kayak gitu harusnya itu Mbak Eva itu gimana? Harusnya di dalam diri Mbak Eva itu loh sebenarnya Upaya ya, gimana? Bu, ya? Upaya Mbak Eva itu. Jadi saya tuh pinginnya kayak saya tuh lebih fokus itu loh bu, kalau momennya lagi belajar gitu udah fokus aja apa namanya pada materi yang guru berikan kepada saya gitu bu. Nah terus Kayak nggak sih untuk menghadapi situasi Mbak Eva saat ini? upaya saya itu kayak saya sekarang kayak udah mulai rajin belajar gitu bu, terus kayak saya harus lebih fokus kepada materi-materi yang diberikan gitu bu, kayak guru yang jelasin saya mulai kayak hilangin pikiran yang di luar gitu bu, pokoknya saya lebih fokus pada materinya gitu sih bu. Ada permasalahan lain nggak sih Mbak Eva selain itu? Yang membuat saya nggak fokus itu ya bu, Iya. kayak biasanya kayak Mungkin pertemanan pertemanan atau ya. lingkungan. Iya sih bu, pertemanan gitu kadang kan kayak ada sih bu, nggak semua orang kan suka sama kita ya bu Iya. gitu, jadi kadang yang menghambat saya kayak kesulitan belajar itu kayak malas belajar gitu di kelas itu kayak saya ketemu sama teman saya yang nggak saya sukain gitu loh bu. Nah, terus kayak ya itu sih bu biasanya Jadi males gitu jadi ya. males Ya, tadinya semangat jadi males. tapi ya kadang kayak saya suka-suka aja sih bu berangkat kuliah gitu, soalnya ada teman-teman saya juga yang Yang lain. temenan sama saya. Kalau keinginan Mbak Eva untuk kedepannya itu seperti apa sih? Keinginan saya sih saya bisa lebih fokus ya bu untuk belajar, terus kayak mengenali materinya juga, apa ya bu, ya pokoknya saya pengen lebih fokus, saya pengen nambah nilai saya biar tinggi gitu bu ya, pengen nilainya tinggi juga, pengen gak introvert lagi, pengen punya banyak teman gitu bu, terus saya mau maafin lah teman-teman saya yang buat saya harus kuliah gitu. Kalau cara atau upaya biar Mbak Eva biar nggak introvert itu gimana sih? Ada nggak? Maksudnya kan Mbak Eva kan selama ini kan katanya introvert tuh. Jadi mungkin Mbak Eva kan agak sedikit belum berani mengekspresikan diri ke teman-teman Mbak Eva. Apa sih kau ngomong apa? Ya kan nggak mau introvert. Ekspresikan diri. Mengekspresikan diri ke teman-teman Mbak Eva. Nah, Mbak Eva kan jadi kurang mengekspresikan diri ke teman-teman Mbak Eva. lucu banget sih Bram. Ya aku nggak bisa ngomong ini loh. Ya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi Mbak Eva kan itu kan introvert ya. Jadi Mbak Eva kan susah tuh cara Mbak Eva untuk biar pede gitu loh. Ada upayanya tidak sih? Agar Upaya lebih pede. yang saya lakukan biar lebih percaya diri itu biasanya kayak saya mulai ngakrapin teman-teman gitu bu, makanya tanya-tanya apalah gitu bu yang basa-basi gitu bu, biar kelihatan gimana ya bu, akrab gitulah. Nah itu sih bu yang saya biasanya lakuin. Terus momennya nih temennya ada yang kesulitan gitu bu, momennya tapi saya bisa, nanti saya bantuin, pikiran saya semoga dia mau lah apa namanya teman sama saya gitu, ya saya tuh gak buruknya aja tapi baik ada ibaratnya juga gitu. Kalau untuk cara agar Mbak Eva tidak merasa pendiam, ada nggak caranya? Ya itu sih bu biasanya kayak Enggak, maksudnya kan orang introvert itu kan kadang malu-malu loh. ya, Jadi sedikit ngomong agar kamu biar gamblang ngomongnya itu kadang Mbak Eva gimana sih? saya coba latihan kayak public speaking gitu sih bu biasanya, kayak ngomong-ngomong Di depan kaca Oh gitu. nah itu bagus tuh Iya, gitu, buat Bu. orang-orang yang Nah, introvert. terus kemarin lagi ada presentasi nih bu di kampus, terus kayak saya jadi moderator, jadi presenternya gitu sih bu kayak. Iya itu bagus.
depan lah ya. Iya, Bu. Ya, karena ini udah 10 menit ya. Karena konseling ini udah selesai, Ibu ucapkan terima kasih buat Mbak Eva. Buat kedepannya kalau Mbak Eva mau kesini aja. Ibu pintu rumah Ibu selalu terbuka kok untuk Mbak Eva. Dan jika ada salah dari Ibu minta maaf. Makasih juga ya Bu udah mau dengerin cerita saya, terus mau dengerin cerita saya gitu lah Bu, intinya saya pamit ya Bu. Ya, makasih ya Mbak Eva. Jadi kalau saya ada masalah lagi saya cerita sama Ibu ya. Iya. Oke Bu, saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah Eva.